Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya sama apa enggak ini? Hah? Beda semua, beda semua. Beda sebagian ya? Oh sesi yang beda lagi dari orangnya. Baik, alhamdulillah. Wajahnya enggak lain dari yang tadi, masya Allah. Wajahnya wajah solehah semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-maqsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi faj'al mujtama'na ghayat husnul khitami wa a'tina ma qad sa'alna min atayaka al-jisami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada pimpinan Majelis Ta'lim As-Salamah Ibu Salma, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga panitia penyelenggara acara ini, Majelis Ta'lim As-Salamah. Saya ucapkan sekali lagi, tadi saya sudah ucapkan, saya sangat mengapresiasi daripada Majelis As-Salamah Hong Kong yang luar biasa semangatnya, kompak acaranya, yang hadir semuanya di negara yang beda dengan negara Indonesia khususnya, yang muslim yang tidak terlalu banyak, namun alhamdulillah bisa mengumpulkan semua jamaah, bisa kompak, bisa solid, bisa sama-sama mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan nama Nabi besar Muhammad SAW. Maaf saya agak lemas ini, dari tadi kena AC di dalam, masya Allah. Jadi agak ngantuk ya. Iya, dingin banget AC-nya, masya Allah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat, yang dimana nikmat Allah ini enggak terhitung. Rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar material aja, bukan hanya sekedar uang. Namun hari ini kita bisa hadir, kesempatan duduk di masjid rumahnya Allah. Hari ini kita masih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata salah seorang ulama sufi, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, selama ini aku salah. Ternyata selama ini aku bisa beribadah kepada Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, karena tiada lain adanya rasa cinta Dia kepadaku, yakni rasa cinta Allah kepada hamba-Nya. Itu yang bisa membuat kita untuk beribadah kepada Allah. Maka subhanallah, ketika kita masih beragama Islam, artinya Allah masih memandang kita, Allah masih memberikan kesempatan, Allah berikan nikmat kepada kita semua. Nah, kalau saya lihat wajah-wajahnya, masya Allah, solehah semuanya. Senyum-senyum mulu, nyinyir-nyinyir mulu, nyinyirnya jangan lama-lama ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fina
Masih semangat ya? Alhamdulillah. Saya hadir kemari bukan cuma untuk hadir, namun insya Allah nanti mau bagi-bagi hadiah juga insya Allah ya. Ya, ini ada hijab nanti insya Allah dibagikan dari Azana ya. Alhamdulillah. Saya agak lemas tadi, udah mulai dari tadi soalnya. Ya, alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi yang tadi sudah dijelaskan, di mana kita sudah sampai di bulan Muharram, bulan yang haram dimuliakan. Haram di sini artinya namanya adalah dimuliakan. Jadi dalam Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena apabila ada seseorang yang melakukan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, nah ini yang hati-hati. Ada yang melakukan maksiat di bulan Muharram ini, maka dosanya pun juga akan berkali-kali lipat. Tapi saya yakin di sini masya Allah semua ibadahnya banyak ya. Sedangkan maksiat itu ada 2 macam. Yang pertama maksiat secara zahir yang terlihat, contohnya minum khamar, judi, atau zina dan seterusnya yang terlihat. Yang kedua ada yang namanya maksiat hati. Oh, hati dia suka ngomongin orang. Wah, ini kenapa dengar nih masa ngomongin orang kan? Hatinya suka gibah, masya Allah. Kalau ngomong manggil-manggil waduh jujurnya matanya bermotor full. Nah, kalau kata ya, gibah, suka ngomongin orang. Atau ada rasa iri, ada rasa dengki sama orang. Nah, ini yang namanya maksiat hati. Nah, ketika orang memiliki maksiat hati, hati-hati juga. Karena hati ini kalau kotor, maka dikatakan oleh para ulama, hati itu adalah tempat di mana seseorang itu ma'rifat kepada Allah. Artinya kalau hatinya kotor itu mengganggu belajarnya dia. Misal hari ini kita hadir, ada guru kita misalkan tadi yang memberikan nasihat pada kita, hati kita kotor, kita hadir dalam acara, tapi hatinya belum dibersihin dulu, malah mikirin kejelekan orang lain. Nah, akhirnya di situ ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ma'rifat kepada Allah ditutup. Nah, ini yang hati-hati banget. Karena setiap seorang pelajar ilmu itu yang paling pertama harus dilakukan adalah membersihkan diri dia. Maka membersihkan diri itu gimana caranya? Yang pertama memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya berzikirnya? Setiap sholat kita selalu berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Udah.
berzikir kepada Allah. Ditambah lagi setelah sholat, setelah sholat, setelah rangkaian-rangkaian doa dan seterusnya, lagi jalan, lagi di rumah, lagi santai, baca zikir kepada Allah. Lisan udah dikasih sama Allah, nikmat dari Allah. Selagi kita masih bisa bernafas, ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Maka hati-hati, ada 4 kategori orang, kata Nabi SAW. Orang yang celaka. Yang pertama, qaswatul qulub, hati yang keras. Ini orang yang celaka nih. Hati yang keras itu hati yang selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nasihat susah. Ya, jadi orang kalau udah makin jauh Allah pasti jadi kasih nasihat kan susah, suka ngeyel gitu bahasanya. Nah, qaswatul qulub ini bahaya. Hati yang terhijab, ditutup. Hijab itu kan sebagai pembatas. Nah, ini hati yang tertutup ini bahaya nantinya ketika dia nanti beribadah. Artinya juga nanti dia kembali lagi ke maksiat hatinya dia. Susah dinasihati oleh orang. Dia melakukan dosa. Akhirnya dia bodoh amat aja sama dosanya. Nah, ini qaswatul qulub. Ini yang pertama, hati yang keras. Yang kedua, ainul jumun, mata yang gak pernah menangis melihat keadaan saudara-saudaranya. Misal, ini contoh paling mudahnya sekarang ada nih, teman-teman kita, sahabat kita di Palestina, saudara kita, saudara seiman, muslim, wal muslimah, tapi kita gak pernah ada rasa sedih minimal mereka, gak ada rasa pengen ya Allah atau mendoakan mereka. Nah, hati-hati, ainul jumun, mata yang gak pernah itu menangis. Dalam arti menangis di sini artinya kita gak pernah sedih tuh melihat ada saudara kita yang kesusahan. Ini hati-hati. Yang ketiga, al-hirs. Yang ketiga, tulul amal. Tulul amal ini berangan-angan, halu kalau bahasa sekarang ya. Masya Allah. Lihat di Instagram, saya contoh mudahnya aja ya. Contohnya, tapi jangan ketawa ya. Lihat ada postingan, Masya Allah, ini yang bukan mahram, yang perempuan misalkan. Lihat yang laki, lihatin, wah keren ya, keren, soleh luar biasa. Kapan dia saya jadi punya suami kayak dia? Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya mikirin hal-hal yang gak baik-baik, atau sampai berhalusinasi bla bla dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Umat Islam jangan sampai kayak begini. Banyak halusinasinya, halunya banyak, berangan-angannya banyak. Atau contoh yang lain, misalkan pengen jadi orang sukses, tapi gak ada usahanya, gak pengen berusaha, gak semangat. Gimana dia pengen jadi orang sukses? Cuma berangan-angan aja. Atau pengen jadi orang yang alim, gimana pengen jadi orang yang alim kalau dia gak belajar ilmu? Kalau dia nggak ada pengen dekat sama Allah, kalau dia nggak beribadah sama Allah, nah ini kan berangan-angan. Akhirnya dia cuma pengen jadi orang alim, tapi nggak mau belajar. Pengen jadi orang sukses, nggak ada usaha. Pengen dapat jodoh yang soleh, ya. Tapi kita sendiri jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati juga ya. Jadi ada satu pepatah mengatakan jodoh itu cerminan diri kita, ya. Saya mau bahas jodoh, malas saya. Bahas jodoh. Iya, tapi saya katakan untuk wanita jaga diri baik-baik gitu. Jaga harga dirinya gitu baik-baik. Kadang kalau kita di sosial media kan lihat tuh terlalu apa ya? Terlalu apalah pokoknya namanya itu. Apalah pokoknya lah. Terlalu berlebihan. Misalkan punya idola laki tapi terlalu berlebihan gitu. Sehingga menurunkan harga diri seorang wanita. Jangan sampai. Ayo, wanita tuh bagaikan permata. Wanita bagaikan permata. Sebaik-baiknya permata pasti ada tutupnya dong. Ayo, masa ditunjukkan gitu aja? Nggak mungkin. Nah, ayo jadi wanita yang seperti itu. Seperti Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidatuna Khadijah itu beliau sebelum menikah dari Nabi SAW, beliau diberikan julukan orang yang suci, wanita yang suci. Itu pada saat zaman jahiliyah. Beliau udah zaman jahiliyah udah diberikan julukan seperti itu, wanita yang suci. Bayangin gimana hebatnya Sayyidatuna Khadijah itu.
Sampai akhirnya Sayyidatuna Khadijah, memang pada saat itu beliau adalah seorang pengusaha, umurnya adalah 40 tahun, seorang janda. Tapi beliau luar biasa. Beliau waktu itu butuh seorang laki-laki memang untuk mendagangkan barangnya beliau keluar dari kotanya. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu melamar kerja. Pergilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus ke sana. Dilihat itu Rasulullah rajin, Rasulullah hebat, peka dan seterusnya dalam pekerjaannya. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepada beliau. Ini kan luar biasa. Sayyidatuna Khadijah wanita yang suci mendapatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita ambil contoh. Maka sebaik-baik idolanya wanita yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kesederhanaannya, kehebatannya, berdakwahnya, mendukung ayahandanya beliau. Subhanallah, Sayyidatuna Khadijah, sama Sayyidatuna Fatimah ataupun juga Sayyidatuna Aisyah, semuanya yang berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi sampai 3, sekarang yang 4. Yang keempat al-hirs. Al-hirs ini artinya tamak rakus. Wow, saya mau jadi milioner, ya. Udah dikasih milioner, pengen jadi bilioner. Sebenarnya gak jadi masalah, kalau begitu gak jadi masalah ya. Namun kan jadi masalah itu kalau dia punya rasa dalam dirinya tuh tamak rakus. Ini udah dikasih sama Allah, tapi dia mau lagi dan akhirnya nggak bersyukur sama Allah. Ini kan rakus tamak. Udah dikasih apa misalkan, udah dikasih pekerjaan yang satu ini misalkan, udah enak, udah nyaman, masih kurang rasanya, masih kurang rasanya dan seterusnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4, ingat baik-baik. Orang yang celaka, qaswatul qulub, ainul jumun, turun amal, dan al-hirs, hati yang keras, mata yang tidak pernah menangis atau sedih melihat penderitaan saudaranya. Yang ketiga tadi turun amal, halu, berangan-angan, selalu berangan-angan saja. Dan yang terakhir adalah tamak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap di antara kita ini pasti melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, udah pasti. Makanya kenapa dulu Nabi mengatakan al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Itu manusia begitu, pasti. Hari ini Masya Allah ibadahnya bagus, besoknya ada ngelakuin kesalahan, naik turun, naik turun. Kayak main ini, kayak main apa namanya itu, layangan. Layangan bisa begitu. Tapi kan kita berharap berusaha selalu naik gitu ya. Jangan selalu pengen turun aja, pengen naik, usaha. Nah, ada tiga cara dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak yang ini insya Allah bisa kita bawa pulang. Yang pertama, ini bagaimana caranya seseorang itu bisa makin dekat sama Allah. Artinya yang dulu sekarang. Yang pertama, takhalli. Ini dalam ilmu tasawuf. Takhalli ini artinya melepaskan, menjauhkan. Dulu kita melakukan dosa, dulu kita melakukan kesalahan, udah lepas, jangan dipikirin. Jangan sampai kita jadi kepikiran. Kalau nggak bisa berarti lebih perbanyak kesibukan yang lain. Contoh, tadi udah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar makin semangat. Jadi lisan itu, ucapan hati kita itu selalu kepada hal-hal yang baik. Karena orang kalau sampai dia berpikir yang aneh-aneh, akhirnya berpikir yang aneh-aneh juga, yang gak baik. Nah, ini yang pertama tadi, yaitu takhalli, melepaskan. Yang dulu, yang lama, udah lepaskan. Masa lalu itu pahit. Nah, ingat baik-baik. Makanya sering-sering minum kopi pahit, biar tahu kalau hidup itu gak selalu manis. Nah, udah, saya mau bahas gitu. Astagfirullahaladzim. Baik. Nah, tadi takhalli, lepaskan. Yang dulu, yang lama, lepasin. Punya maksiat, punya hal-hal yang gak baik, kesalahan, lepaskan yang dulu. Sekarang jadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, tahalli. Tahalli itu menghiasi diri.
Nah, ini tadi bisa itu jawabannya. Menghiasi dirinya dengan apa? Melakukan hal-hal yang baik, beramal, sedekah, bertemu silaturahmi dengan yang lain. Nah, lalu juga memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ini hiasi diri dengan hal-hal yang baik, membaca Al-Quran. Nah, ini bisa membantu dia makin dekat pada Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir adalah tajalli, yakni ini udah puncaknya kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia udah dekat sama Allah. Dia selalu mengatakan hidupku untuk Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja bisa juga jadi ibadah. Kalau niatnya yang baik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua tergantung dengan niatnya. Niat bekerja ikhtiar karena usaha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahala buat kita. Subhanallah, Allah tuh maha baik. Apa-apa aja kalau kita niatnya baik bisa jadi pahala. Allah maha baik. Beda sama manusia ya. Manusia beda, makanya jangan berharap sama manusia. Tak baik. Berharap ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat apa enggak ini? Udah, saya kasih pertanyaan lagi. Yang bisa jawab dikasih hijab ini dari Zarta ya. Siap? Ini kayak jual beli nego-nego ya. Kawan-kawan, sebutkan. Agak susah. Nabi yang membuat, jangan buat kapal Nabi Nuh itu namanya. Nabi tadi sebenarnya udah dijawab. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Semua ya. Saya bingung mau pilih salah satu nggak boleh. Ulang. Bacakan surah. Yang pertama, bacakan surah Ad-Duha. Silakan ibu berdiri. Silakan. Ya. Yang kedua, sekalian aja ya, biar lebih cepat ya. Bacakan belum. Surah belum disebut. Surah At-Tin. Tadi udah yang ini. Saya masih ingat. Silakan. Baca yang sini sebentar. Bacakan surah Al-Insyirah. Al-Masyarah. Silakan maju ke depan. Baik, silakan maju ke depan. Pertama, Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, silakan. Mulai dari kakaknya tadi, apa? Surat apa? Wadduha, fadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Alasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahda. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul 'azim. Masyaallah. Marhaban. Boleh, silakan. Silakan terima, dipakai, mudah-mudahan makin rajin ibadah insyaallah ya. Dipakai hijabnya di sini. Betul? Ini Zata maksudnya. Yang kira apa? Siap. Tamam, alhamdulillah. Sip. Silakan ibu lanjut. Sholatin. A'udzu billahi
Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Silahkan diterima Ibu. Siap foto. Siap. Silahkan dulunya lanjut. Bacakan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu Azim. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Silahkan diterima untuk ibunya. Oh, ambil HP. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mau lagi? Belum. Ini pada melihatin banget, katanya masih banyak katanya. Dilihatin, Masya Allah. Baik, dua lagi. Sebutkan. Nah, sebutkan siapa anak dari Nabi Muhammad. Betul. Ada. Sebenarnya saya minta tadi semuanya, tapi sebutkan 3 saja. Silakan. Silakan maju ke depan ini. Satu lagi, sebutkan 5 sahabat. Silakan maju ke depan. Silakan mulai. Ada bagian. Yang pertama, sebutkan 3 anaknya Nabi Muhammad. Sayyidina Ibrahim, Ibrahim, Sayyidina Fatimah, Sayyidah Ruqayyah. Ya, betul, udah cukup. 3 bagi Sayyidina Ruqayyah, Sayyidatina Ruqayyah, terus Sayyidatina Fatimah, sama Sayyidina Ibrahim. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Sayyidatina Fatimah, Masya Allah. Tadi, ya, silahkan kakaknya satu lagi. Oh, dia dulu. Ini saya udah agak ngeblank ini. Dari pagi soalnya. Tolong diterima untuk ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Siap, alhamdulillah. Amin amin. Silakan untuk ibunya sebutkan 3 sahabat Nabi. Utsman bin Affan. 5. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Satu lagi. Siapa aja bebas? Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Saya tahu kenapa jawab itu. Karena dekat dari sini. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah. Silakan diterima. Di Cina ya kalau salah ya. Sudah lepas. Boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah diri kalian, apa-apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Maksudnya bekal untuk akhirat apa yang disiapin. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan di dalam ayat Al-Quran yang lain selalu disebutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini terbagi menjadi dua. Takwa zahir, takwa batin. Menurut Imam Al-Ghazali, takwa zahir ini ibadahnya kita, salat, zakat, dan juga yang lain haji. Itu takwa zahir, takwa yang secara terlihat. Tahu arti takwa ya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, takwa ini yang pertama takwa zahir yang terlihat, sholatnya kita, zakatnya kita, haji dan seterusnya yang terlihat. Namun ada yang kedua namanya takwa batin. Takwa batin itu hatinya dia selalu ingat Allah, hatinya dekat sama Allah. Ketika ibadah, ketika sholat bukan cuma gerakan aja, qomat kamit bacanya begitu, enggak. Ketika dia sholat, bacaannya diperhatikan, gerakannya diperhatikan. Ketika dia sholat, hudur qalbi, hatinya hadir. Ini sebagaimana dalam kitab Risalatul Jami'ah ini dijelaskan tadi, hati itu harus hadir ketika sholat. Jangan lagi mikirin sinetron lagi sholat. Sholatnya kemana-mana pikirannya ya. Mikirin, besok saya masuk apa enggak nih kerjanya? Enggak, jangan. Hatinya harus hadir. Sholat karena kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa sih orang yang bertakwa ini? Dan apa orang yang bertakwa ini apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terus gimana kita nih? Kita hari ini udah sholat, bulan Ramadan kita puasa, zakat, wajib zakat. Apakah semua ini sudah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa atau belum? Jawabannya belum. Ini masih proses. Jadi sampai nanti, sampai hari akhir, ini semua proses. Gak ada yang namanya kita udah dicap sebagai orang bertakwa, belum. Ketika nanti sampai kepada hari akhir, ketika amal-amal kebaikan kita dan amal buruk kita udah bakal dihitung, di situ kita dicap sebagai orang bertakwa atau tidak. Alhamdulillah, orang bertakwa paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga cara lain. Gimana caranya seorang hamba agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya ini sangat mudah. Yang hari ini kita lakukan sudah termasuk, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah mencintai kalian, dikasih bonus lagi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya kalian. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza habballahu 'abdan, apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril, malaikat Jibril itu dipanggil. Ini kalau Allah suka sama seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril senang sama ini hamba, akhirnya mencintai ini hamba sebagaimana Allah tadi katakan. Kemudian malaikat Jibril menghampiri lagi penduduk langit. Malaikat Jibril menghampiri penduduk langit lalu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka hamba ini dicintai oleh semua penduduk-penduduk langit
maka juga menerima daripada penerimaan yang besar daripada penerimaan dari orang-orang yang ada di langit. Subhanallah. Ini apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya dilanjutkan, kalau Allah cinta sama kita, diampuni dosa-dosanya kita. Ini Allah cinta sama kita luar biasa. Gak habis dipikir, Allah kalau cinta sama kita, ampuni dosa-dosa kita. Maha baiknya Allah seperti itu. Sayangnya Allah sama kita, kasih sayang yang sangat besar. Kita banyak dosa, Allah masih mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hamba saya yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri. Bayangin, banyak dosa melampaui batas pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Oh, baik Allah. Kita banyak dosa masih diingat. Coba kalau manusia lain kan, kita kesalahan diingat kesalahan kita. Padahal harusnya manusia itu selalu mengingat kebaikan temannya. Itu manusia. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kita selalu mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah mati di antara kalian, orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Artinya ketika hidup harusnya kita mengingat kebaikan orang, bukan ingat keburukan orang lain. Itu dulu Nabi yang mengatakan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi caranya fattabi'uni, ikutilah aku yaitu Rasulullah. Ikuti gimana caranya? Apakah ikutin saya harus main TikTok ya, terus segala macam, kirim-kirim video-video? Boleh, kirim video dakwah nggak jadi masalah ya. Jadi ada orang yang perspektifnya main TikTok ya nggak boleh, boleh aja silakan. Mau main-main silakan. Bahkan kalau pengen lebih baik lagi, kirim video-video kebaikan-kebaikan ulama, video-video guru-guru kita, itu kan jadi dapat pahala juga, nasihat-nasihat. Alhamdulillah. Nah, gimana caranya ngikutin Nabi? Yang pertama, udah paling mudah. Yang paling pertama, ayo kita kembali membaca kembali sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampai bingung. Jadi di TikTok itu ada challenge, tantangan. Coba kamu sebutin. Tadi Masya Allah, kalau di sini semua pada tahu. Padahal di Hong Kong ya. Ini di Indonesia masih muda bahkan, udah balik. Coba kamu sebutkan, misalnya contoh waktu itu saya lihat videonya, sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Sebutin 5. Gak hafal sama sekali salah satu. Kan harusnya apa? Minimal 1 harus hafal. Masa dia nggak tahu? Udah balik, ya, beragama Islam, tapi kok nggak tahu? Kan asing bagi dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang. Ternyata masa kecilnya jauh dari agama. Ada lagi challenge, bacakan ayat Al-Quran. Ayatnya surat pendek, juz 30. Yang tadi kan juz 30. Dia nggak hafal. Padahal surat tadi mungkin kalau itu udah SMA gitu. Tapi nggak hafal, kan sayang. Jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Kok bisa jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beragama Islam, mengaku agama Islam, tapi asing dengan kekasihnya sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah sepatutnya kita tiap harinya kita mengingat beliau. Betapa kurang ajarnya kita. Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau masih memikirkan umatnya, bukan cuma umat yang ada pada saat itu. Sampai sekarang dipikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengetahui keadaannya kita masing-masing. Tapi kalau kita lupa sama Nabi, sedangkan Nabi selalu ingat sama kita. Nah, ini betapa kurang ajarnya kita. Nah, ayo kita kembali melihat daripada sirah-sirah, kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan pedoman, jadikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang Arabi, orang Arab Badui. Ketika Nabi sedang menjadi khatib, ketika hari Jumat, beliau bertugas sebagai khatib pada saat itu. Beliau lagi berbicara, tiba-tiba ada Arabi menarik jubahnya beliau, tiba-tiba ditarik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah
menjadi khatib, pada saat itu bertugas menjadi khatib. Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi ya Rasul? Sebelahnya ada sahabat Nabi, dikasih isyarat duduk. Akhirnya selesai rangkaian sholat Jumat. Akhirnya Rasulullah mencari, mana tadi Arabi yang nanya itu, sahabat saya yang nanya fulan bin fulan tadi. Ini ya Rasul, ketemu. Ketika ketemu, Rasulullah bertanya kembali, wahai sahabat saya, kenapa engkau bertanya demikian? Emangnya sudah apa yang kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan? Ini Arabi mengatakan, ya Rasulullah, ibadahnya saya tidak seperti orang-orang soleh ya Rasulullah. Sholatnya saya, zakatnya saya, puasanya saya tidak seperti orang-orang soleh ya Rasul. Tapi ada satu ya Rasul. Apa? Kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW ada dalam hatiku ya Rasul. Maka ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dia cintai. Cinta sama Rasul, kita yakin bakal berkumpul sama Nabi. Cinta sama orang soleh, yakin kita berkumpul dengan orang soleh. Cinta dengan orang-orang aulia, wali-walinya Allah, yang dekat dengan Allah, kita bakal berkumpul sama mereka nanti. Harus yakin dengan usahanya kita, dengan ibadahnya kita, dengan ketakwaannya kita, dan seterusnya. Nah, ini sinilah yang bisa kita ambil. Fattabi'uni, ikutilah aku, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ahibbullah lima yaghdukum min ni'ami. Cintailah Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Cinta sama Rasul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kasih pertanyaan lagi. Sebutkan siapa bapaknya saya? Masa saya nanya siapa bapak saya sendiri? Gimana nih? Masih tahu. Tadi saya udah full sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Jadi sekarang pertanyaan yang agak-agak lucu aja. Siapa pamannya Raden Kian Santang? Gitu. Boleh. Ada yang minta Raden Kian Santang. Pamannya Raden Kian Santang yang kalau ngomong tuh ger. Hah? Oh, silakan ibu, silakan. Siapa tadi jawab? Oh, Pak Rubul. Oh, silakan. Ya. Salam. Silakan tadi jawabannya siapa? Amuk Marugul. Amuk Marugul. Paman Amuk Marugul. Bisa contohin nggak kalau bicaranya Amuk Marugul? Saya penasaran. Masih ingat nggak? Ya. Coba silakan. Gimana ya? Lupa. Ya sudah, baik, terima kasih. Biar ada. Diterima. Jangan lupa follow, subscribe. Ya. Hah? Oh, Elzata. Hah? Jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Baik. Lanjut orangnya ini. Aduh, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala
يبلغنا آمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأحياء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama ayo di bulan Muharram kita perbaiki diri kita. Tadi sebenarnya dibahas al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas kata Nabi, orang yang pintar kata Nabi adalah orang yang selalu mengkoreksi diri dia. Yang kedua, wa 'amila lima ba'da al-maut. Beramal dan juga beramal sebelum dia meninggal dunia. Artinya ini bekal ketika nanti setelah dia meninggal dunia. Apa yang dia bawa? Apakah banyak yang baik, apakah banyak yang buruk? Jangan sampai ada hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang buruk, yang bisa membuat timbangan kita nanti ketika mizan, kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah dan malah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Saya tidak bisa panjang lebar dan sampai sini saja karena tadi sudah dari awal di sisi pertama. Namun diingat kembali ada 4 orang yang celaka. Yang pertama qaswatul qulub, hati yang keras. Yang kedua tadi apa? Ainun jumud, mata yang gak pernah sedih, gak pernah nangis melihat keadaan saudaranya. Yang ketiga ada apa lagi? Tulul amal, berangan-angan. Hati-hati, halu, hati-hati, jaga marwah seorang wanita. Dan yang terakhir adalah al-hirs, tamak atau rakus. Jadi itu aja 4. Kalau pengen lebih baik lagi, tadi ada ilmu tasawufnya 3 tak, takhalli, tahalli, tajalli, melepaskan, menghiasi, dan juga ini yang terakhir adalah puncak kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak bisa banyak lebar dan lihat mata saya udah begini. Alhamdulillah, nanti kita bisa foto bareng terakhir ya, nanti di depan sini. Sebelum saya tutup, mari sama-sama angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya juga besok Pak, besok siang saya udah langsung pulang. Ya, jadi insyaallah, Tama.
Baik, terakhir kita baca sholawat terakhir. Akan ada infak insyaallah. Nanti keluarkan apa yang bisa kita keluarkan terbaik dari kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Bushra lana يا نفس الطيب باللقاء